Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan sungai kecil yang mengalir tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Ardi. Di mata sebagian besar warga desa, Ardi hanyalah sosok yang lemah, tidak punya keberuntungan, dan tak mampu menonjol di tengah keramaian. Namun, siapa yang tahu bahwa di balik wajah penuh haru dan tatapan yang tampak kosong, tersembunyi jiwa yang penuh tekad untuk bangkit, dan membuktikan bahwa hidup tidak semata tentang apa yang orang lain pikirkan. Ardi lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai petani yang selalu mengutamakan kejujuran, sedangkan ibunya mengurus rumah dengan penuh kasih, meski keterbatasan ekonomi menghantui setiap hari. Sejak kecil, Ardi sudah menunjukkan minat besar pada hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan kreativitas. Namun, keunikan itu justru menjadi alasan teman-teman sebayanya mengejek. Teman satu, lihat Ardi, lagi baca buku tua, apa itu? Tak ada gunanya. Teman dua, kamu aja nggak main bola, apa kamu pikir buku bisa bikin kamu hebat? Meski dihujam dengan cemoohan, Ardi selalu menyimpan rahasia kecil dalam hatinya. Ia ingin mengubah nasib dan membuktikan bahwa siapapun berhak mendapatkan kesempatan untuk bersinar. Masa remaja Ardi dipenuhi dengan kontradiksi. Di sekolah, ia dikenal sebagai anak yang cerdas namun pendiam. Seringkali, ia menjadi korban bullying bukan hanya karena penampilannya yang sederhana, tetapi juga karena minatnya yang berbeda dari kebanyakan teman sekelasnya. Guru pun terkadang mengeluh. Kenapa Ardi selalu menyendiri? Mungkin ia kurang bergaul. Padahal Ardi sebenarnya sedang asik membangun dunia kecilnya dalam buku-buku dan mimpi-mimpi besar. Setiap hari, Ardi harus berhadapan dengan hinaan dan ejekan yang membuat hatinya terluka. Namun, di balik semua itu, ia menyimpan impian bahwa suatu hari, ia akan membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar bayang-bayang yang disisihkan. Waktu berlalu, Ardi lulus dari SMA dengan nilai yang cukup baik. Namun, nasib berkata lain. Karena keterbatasan biaya, ia tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ia terpaksa tinggal di desa, mencari pekerjaan serabutan demi mencukupi kebutuhan keluarga. Di desa, persaingan cukup ketat. Teman-teman sebayanya yang mendapatkan pekerjaan tetap seringkali menyindir dan menertawakannya. Kamu ini apa, Ardi? Cuma bisa nganggur terus. Begitu sering terdengar. Rasa hina dan keputusasaan mulai menyelimuti hidupnya. Di malam-malam yang sunyi, Ardi seringkali terdiam di beranda rumah kecilnya, memandang bintang sambil bertanya-tanya kemana arah hidupnya. Rasa malu, kecewa, dan penolakan menghimpitnya. Dalam keheningan, ia mendengar suara hatinya yang berbisik, "Masih ada harapan, jangan biarkan mereka menentukan siapa dirimu." Di saat itu, Ardi memutuskan untuk tidak menyerah. Ia tahu, untuk keluar dari lingkaran penderitaan, ia harus menemukan cara untuk mengubah keadaan, meski langkah awal itu terasa sangat berat. Suatu sore, ketika Ardi sedang berjalan sendirian di tepi sungai, ia bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Pak Rudi. Pak Rudi pernah mengalami masa-masa sulit serupa, dan kini dikenal sebagai pengusaha sukses yang masih rendah hati. Melihat kesedihan di wajah Ardi, Pak Rudi pun mengajaknya duduk di bawah pohon besar di tepi sungai. "Pak Rudi, nak, kenapa kau terlihat begitu sedih? Ceritakanlah, siapa tahu aku bisa membantu." Ardi, dengan suara pelan. "Saya merasa tidak punya arah. Setiap hari seperti berjalan di lorong gelap tanpa ada sinar. Saya selalu gagal, selalu dibully, dan merasa tak mampu merubah nasib." Pak Rudi, kamu tahu setiap manusia memiliki potensi yang luar biasa. Kesulitan itu hanyalah batu loncatan. Aku sendiri pernah mengalami masa-masa sulit, tapi aku belajar dari setiap kegagalan. Yang penting, kamu harus berani mencoba dan terus belajar. Kata-kata Pak Rudi membuka mata Ardi. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahami penderitaannya dan memberikan secercah harapan. Pak Rudi kemudian menceritakan perjalanan hidupnya, dari seorang pemuda yang pernah dianggap remeh hingga menjadi seorang pengusaha yang sukses melalui kerja keras, belajar terus-menerus, dan tidak pernah takut untuk gagal. Terinspirasi oleh pertemuan itu, Ardi mulai mencari cara untuk mengubah hidupnya. Ia mendaftar dalam program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh pemerintah di kota terdekat. Meski perjalanan ke kota itu menguras tenaga dan biaya yang terbatas, tekadnya untuk belajar mengalahkan segala rintangan. Di kelas tersebut, Ardi belajar tentang teknologi, pemasaran digital, dan dasar-dasar kewirausahaan. Ia juga belajar pentingnya jaringan dan kolaborasi. Di sana, ia bertemu dengan teman-teman baru yang memiliki semangat yang sama. Bersama mereka, Ardi mulai merancang ide untuk usaha yang dapat memberdayakan komunitasnya di desa.
Setelah mengikuti pelatihan selama beberapa bulan, Ardi pun mendapatkan ide untuk mengangkat potensi lokal desa. Ia menyadari bahwa banyak pengrajin di desanya yang memiliki keterampilan luar biasa, mulai dari anyaman bambu, kerajinan tangan, hingga kuliner khas. Namun, produk-produk tersebut belum pernah dipasarkan ke luar desa karena keterbatasan pengetahuan tentang pemasaran dan teknologi. Dengan bantuan teman-teman barunya, Ardi memutuskan untuk membuka sebuah platform online sederhana yang memasarkan produk-produk unggulan desa. Namun, langkah pertama itu tidak mudah. Modal terbatas, kurangnya pengalaman dalam dunia bisnis, dan rintangan dari budaya yang sudah mengakar membuat setiap langkah terasa penuh tantangan. Pengrajin 1, Ardi, saya tak pernah terpikirkan untuk menjual produk saya secara online. Bagaimana caranya? Ardi, kita mulai dari langkah kecil. Saya akan bantu membuat akun di media sosial dan kita pelajari bersama cara pemasaran digital. Percayalah, produk kita punya nilai yang tinggi. Awal mula, usaha Ardi mengalami banyak kegagalan. Beberapa kali website yang ia buat tidak mendapat banyak kunjungan, iklan yang dipasang tidak efektif, dan produk-produk yang dihasilkan seringkali dikritik karena kualitas yang belum konsisten. Banyak pengrajin yang mulai meragukan, apakah semua usaha ini sia-sia? Namun, setiap kegagalan menjadi pelajaran berharga bagi Ardi. Ia belajar untuk memperbaiki strategi pemasaran, meningkatkan kualitas produk, dan yang terpenting, mendengarkan masukan dari masyarakat. Dengan setiap tantangan yang ia hadapi, tekadnya semakin menguat. Ardi berbicara sendiri di depan cermin. Kegagalan ini bukanlah akhir, tapi bagian dari proses untuk menemukan cara terbaik. Aku harus lebih bijaksana, lebih tabah. Untukku, untuk keluarga, dan untuk desaku. Setelah bertahun-tahun perjuangan, usaha Ardi perlahan mulai menunjukkan hasil. Pesanan produk-produk kerajinan desa mulai mengalir dari kota-kota besar. Sebuah acara pameran produk lokal di kota memberikan kesempatan bagi Ardi untuk memamerkan hasil kerja kerasnya. Di sana, tak hanya pembeli yang datang, tetapi juga para investor yang tertarik dengan potensi ekonomi desa. Kemenangan kecil itu membuka pintu menuju peluang yang lebih besar. Ardi tidak hanya merasa bangga atas pencapaiannya, tetapi juga semakin yakin bahwa setiap rintangan yang pernah ia hadapi adalah bekal untuk meraih sukses. Kesuksesan Ardi tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kekuatan sebenarnya terletak pada pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Ia mulai mengadakan pelatihan rutin untuk para pengrajin desa, mengajarkan teknik pemasaran digital dan manajemen usaha. Perlahan, desanya berubah. Anak-anak muda yang tadinya hanya menganggur kini menemukan semangat untuk berinovasi dan menciptakan peluang baru. Ardi, kita punya potensi yang luar biasa. Jangan biarkan siapapun meremehkan kita. Bersama, kita bisa mengubah desa ini menjadi pusat kreativitas dan inovasi. Pengrajin 2. Terima kasih, Ardi. Dengan bimbinganmu, kami merasa lebih berani untuk bermimpi dan mencoba hal-hal baru. Di tengah kesibukan dan keberhasilan yang telah ia raih, Ardi tak pernah melupakan masa lalunya. Ia mengunjungi sekolah lamanya, berbicara kepada siswa-siswi tentang pentingnya mengejar mimpi, meskipun harus melalui jalan yang penuh liku. Ardi menceritakan secara jujur tentang semua kegagalan, ejekan dan penderitaan yang pernah ia alami. Ardi Dialog. Jangan pernah takut gagal. Setiap kegagalan itu adalah guru terbaik. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan terus berusaha, meski dunia tampak menolak kita. Pesan Ardi tersebar luas. Ia kini diundang ke berbagai acara, baik di tingkat desa, kabupaten, bahkan nasional, untuk berbagi kisah perjuangannya. Bukan hanya sebagai wirausahawan, tetapi sebagai sosok inspiratif yang mengajarkan bahwa latar belakang bukanlah penghalang untuk meraih sukses. Desa yang dulu dikenal sebagai desa kecil yang terpencil, kini berubah menjadi contoh nyata pemberdayaan masyarakat melalui kreativitas dan kerja keras. Di setiap langkahnya, Ardi terus mengingatkan dirinya dan orang lain bahwa kehidupan bukan tentang apa yang pernah terjadi pada kita, tetapi tentang bagaimana kita bangkit dari keterpurukan dan menjadikan setiap luka sebagai kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Kisah Ardi adalah cermin dari banyak kisah nyata yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Dari seorang pemuda yang pernah merasa tak berarti, kini ia telah menjadi simbol harapan dan perubahan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa tak ada kata terlambat untuk memulai kembali. Dengan tekad, kerja keras, dan dukungan dari orang-orang yang percaya pada kita, setiap mimpi pun bisa menjadi nyata. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap jiwa yang tengah berjuang menghadapi rintangan hidup. Ingatlah, setiap kita memiliki potensi yang luar biasa. Jadikan setiap kegagalan sebagai batu loncatan menuju keberhasilan. Dan yang terpenting, jangan pernah menyerah pada impianmu. Dengan cerita ini,
Diharapkan penonton dapat merasakan betapa nyata dan kompleksnya perjalanan hidup seorang pemuda yang pernah diabaikan dan dibuli, namun akhirnya berhasil meraih mimpi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Setiap detail dan emosi dalam cerita ini dirancang untuk memberikan inspirasi, bahwa dalam setiap keterpurukan, selalu tersimpan kesempatan untuk bangkit dan mengubah dunia, dimulai dari diri sendiri.